atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mary Andriani. Nama saya Rina Nawati. Nama saya Zikri Arya Saputra. Nama saya Dela Fortuna. Saya Zidane Anjarafa. Saya Muhammad Hidayat. Baiklah, saya akan melanjutkan ke video presentasinya. Oke, materi yang pertama ada pengertian UMKM. UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga dengan modal yang terbatas. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Biasanya penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional, milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya adalah kriteria UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro, sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM, bisa memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta. Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha atau perseorangan. Yang kedua, kriteria UMKM. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil keuntungan dari penjualan yang masuk ke kategori usaha kecil ini berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2.500.000 juta. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga, atau kelompok yang berpatokan dengan peraturan UU. Untuk dapat disebut sebagai usaha menengah, terdapat ciri-ciri. Usaha menengah memiliki keuntungan usahanya sebesar 2.500.000 juta sampai dengan 50 miliar dalam 1 tahun. Selanjutnya, peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Hal ini dikarenakan UMKM berada di berbagai tempat yang juga menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa. Dengan banyaknya aspek penting yang terkait UMKM di Indonesia, UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Hal ini dikarenakan UMKM berada di berbagai tempat yang juga menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa. Dengan banyaknya aspek penting yang terkait UMKM di Indonesia, sangat penting untuk memiliki pemahaman lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tertemukan pada buku UMKM adalah kunci di bawah ini. Kemudian, UMKM juga secara tidak langsung berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang belum hilang dari Indonesia. Merupakan hal yang tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk meningkatkan kualitas pembangunan sektor ekonomi. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu jawaban dalam mengentas kemiskinan karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Selain itu, UMKM juga berperan dalam perluasan
Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Disebutkan bahwa pengertian UMKM didefinisikan sesuai jenis usahanya. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara ataupun swasta. Baiklah, materi selanjutnya adalah contoh UMKM di Indonesia. Pertama, ada UMKM di bidang kuliner. Usaha di bidang kuliner memang tidak ada habisnya. Kita bisa berkreasi dengan berbagai macam ide untuk mengembangkan bisnis tersebut. Begitu pula dengan UMKM, banyak sekali jenis UMKM dalam bidang kuliner. Contohnya seperti seblak, mie ayam, sampai lauk-lauk khas Nusantara. Contoh kedua ada UMKM di bidang kecantikan. Kosmetik adalah salah satu yang sangat diperlukan, tidak hanya berkaitan dengan make up, namun juga skincare yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Banyak muncul jenis-jenis kosmetik yang merupakan UMKM. Contohnya ada merek Wardah dan Emina. Selanjutnya nomor 3, UMKM bidang fashion. Bidang fashion juga selalu berkembang mengikuti tren atau zamannya. Pakaian adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisnis jual beli pakaian selalu ramai. Oleh karena itu, banyak sekali UMKM yang membuka usaha pakaian rumahan seperti pakaian adat, seperti pakaian adat, pakaian batik, dan lain-lain. Selanjutnya UMKM di bidang otomotif. Meskipun terlihat sulit, tetapi kini sudah banyak UMKM yang menjajal dunia otomotif. Mengenai ya tidak selalu mengenai mesin, usaha-usaha yang banyak dirintis UMKM di bidang ini seperti bengkel, cuci motor, atau dealer-dealer lokal lainnya. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir adalah cara mengembangkan UMKM. 1. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Meningkatkan kualitas pelayanan adalah salah satu cara ampuh untuk mengembangkan UMKM. Cara tersebut akan membuat konsumen menjadi tertarik, bahkan nyaman untuk memakai jasa atau produk yang dijual. Yang kedua, mulai beralih ke media sosial untuk melakukan promosi produk. Media sosial sudah menjadi bagian di hari-hari seseorang. Bahkan sebagian besar orang lebih sering menggunakan media sosial daripada berinteraksi langsung dengan orang lain. Contoh media sosial untuk melakukan promosi produk di Instagram, di TikTok. Selanjutnya 3. Sering melakukan survei atau analisis terhadap perkembangan produk. Jangan lupa untuk melakukan survei dan analisis perkembangan produk yang Anda jadikan usaha. Mulailah dengan mereview produk-produk yang sudah Anda tawarkan atau jual kepada pelanggan. Terus kenali lebih jauh mengenai produknya. Telusuri bisa ada kekurangan yang perlu diperbaiki untuk proses produksi selanjutnya. Sekian materi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
habis. Apa lagi? Apa lagi kata-katanya? Kami kan langsung presentasikan. Apa lagi? Asal mau mulai kayak mana bahasanya? Kan kamu juga Baiklah, mulai. kami akan memulai. Langsung baiklah. Lanjut ke video presentasinya gitu. Baiklah. Kayak mana kata-katanya? Baiklah, lanjut ke video presentasinya. Oh kayak gitu. Langsung Baik, saya akan melanjutkan ke video presentasi. Kan kau yang jelasin pertama, jadi Oh iya. baiklah, saya akan melanjutkan ke video presentasi. Iya. Bentar. Ini Kita harus diam nih. Berarti nggak ini kan, nggak pakai apa-apa lagi dah, langsung materi yang pertama gitu kan? Oke, make up. Oke, materi yang pertama di sini ada pengertian UMKM. Langsung ke sini baik deh tante. Ngomong. Membunyi lah dia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria UMKM. Kriteria UMKM yang pertama yaitu usaha mikro. Sebuah Udah pilih dari yang 300 juta sampai dengan ini berapa? 2.500 Dua apa ya? 2 triliun. 2 triliun 500 juta gitu deh sih bacanya. Iya, lanjut lah. Lanjut pegang. Kayaknya potong ya. Potong ya. Berapa urus lagi? Ini langsung ya? Aku tuh begini. Aku tuh begini. Nggak begini, kayak orang nak Iya, kayak gitu. Apa? Nggak bisa gini, bengkok mas. Sekian materi presentasi dari kelompok 3. Udah pernah grogi apa sih kata-katanya? Yang simpel. Iya, sekian ya. Iya, sekian materi presentasi dari kelompok 3. Sekian materi presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.